Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kembali selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabatnya sekalian. Urun syilun Tuan Bandung, gure-gure, tengku-tengku dan bapa-bapa serta ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita lanjutkan setelah kita melihat 6 hikmah dalam tujuan yang harus dicapai dalam kita berumah tangga, yang merupakan salah satu daripada unsur yang sangat penting dari 6 aspek yang ada di dalam syariat kita, di mana untuk memelihara keturunan, hifdun nasal, adalah disyariatkan kepada kita hukum untuk bermunakahat yang diawali dengan proses pengenalan terhadap calon yang akan untuk menjadi pendamping bagi seorang laki-laki dan calon untuk orang yang akan diserahkan amanah oleh seorang wali dari pihak perempuan. Maka tujuan yang hendak dicapai ada 6. Dan itu sudah selesai kita bicarakan dalam 2 kali pertemuan. Malam ini kita lanjutkan di balik daripada manfaat dan faedah yang kita ingin untuk mendapatkan dengan akad atau dengan rumah tangga itu, tapi punya resiko, punya cobaan dan punya hambatan yang sangat dahsyat, yang sedikit orang kalau tidak hati-hati akan bisa untuk terjebak dan tergilas kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Di dalam kitab karangan Imam Al-Ghazali mencoba menggambarkan dan mengelompokkan yang harus betul-betul diwaspadai oleh setiap anggota keluarga dalam 3 kategori tantangan besar yang harus kita sadar. Jangan kita melihat zahirnya saja, di balik daripada besar janji Allah kemuliaan dengan berumah tangga, tapi di situ juga besar hambatan, besar tantangan yang banyak orang terjebak dan tergilas kepada murka Allah. 3 perkara tersebut, yang pertama adalah menyangkut dengan masalah memenuhi rumah tangga ini dengan belanja kebutuhan hari-hari. Berat sekali bagi seseorang yang mau istiqamah dengan pencarian halal saat membutuhkan dorongan untuk kebutuhan tidak hanya ia sendiri, tapi ditambah lagi oleh bermacam menyenangkan kewajiban yang harus diberikan kepada si isteri. Karena mencari nafkah yang halal itu wajib. Niat mencari nafkah yang halal itu ibadah. Tapi dalam mencari nafkah yang halal, tidak semuanya bisa istiqamah. Kadang-kadang mudah terjebak
untuk mencari yang remang-remang. Karena mengapa? Dorongan untuk berbagai keadaan dan ingin mendapatkan dengan kelayakan sebagai satu rumah tangga, ini semakin besar tuntutan. Dalam sebuah khabar atau pemberitaan yang disampaikan oleh sahabat, bahawa seorang hamba la yuqifu indal mizan walahu minal hasanati amsalul jibal, katanya. Fayas'alu an ri'ayati ailatihi wal qiyamu bihim wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu hasta yastariqa bitilkal matalibat kullu a'malihi fala tabqa lahu hasanatun fatanadil malaika hadzal ladzi akala iyalahu hasanatihi fid dunya wartahinul yawma bi'amalihi. Di dalam sebuah hadis Rasul diceritakan oleh para sahabat, nanti di yaumil qiyamah seorang hamba akan dihentikan pada dekat dengan mizan, yakni dekat dengan neraca pada hari kiamat. Orang tersebut mempunyai kebajikan yang sangat besar seumpama gunung. Pahala umrah, pahala i'tikaf, pahala zikir, pahala puasa sunat. Ube gunung, dia menghimpunkan dan membawa kebaikannya yang besar. Kemudian saat dekat dengan mizan ditanya kepada dia tentang bagaimana kamu menjaga keluargamu dan dari apa kamu berikan nafkah kepada keluargamu dan bagaimana kamu untuk mendidik mereka itu keluargamu. Kemudian ditanya tentang harta, bagaimana dan di mana kamu ambil, untuk apa saja kamu belanjakan. Ya. Kemudian di dalam pertanyaan yang ketiga ditanyakan bagaimana kamu pelihara daripada keluargamu sehingga semua amalannya yang sebesar bukit tersebut semuanya habis untuk diberikan dan dikembalikan kepada keluarganya. Karena dia di dunia, ia berikan kepada keluarganya bukan dengan yang halal. Wartahinul yawma bi'amalihi, hari itu menjadi ia untuk dipertanggungkan. Murtahin, orang yang menjadi bainah dan tanggung jawab terhadap semua amalan keluarganya. Pu mentong yang ibu buat le keluarga tu. Paling berat katanya le tamu kahwin bak tatam keluarga. Rumah tu berat. Bak tak jaga perasaan. Yang kedua bak tak puas, payah untuk tak menganggli. Ya. Kemudian ada dikatakan awwalu ma yata'allaqu birajulin yaumal qiyamah ahlahu wa waladahu yuqifunahu baina yaday. Gimana? Fayaquluna ya Rabbana khuz lana bihaqqina min innahu ma'alimna ma najhalu wa kana yata'imnal haram wa nahnu la na'lam
faqatadi lahum min. Ada beberapa ulama mengatakan bahawa pertama-tama yang bergantung dengan seorang laki-laki, yang mengikat seorang laki-laki pada hari kiamat adalah ahlinya, isterinya dan anak-anaknya. Maka dihentikan oleh anak dan isteri akan seorang laki-laki tersebut di hadapan Allah. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, ambil olehmu untuk kami akan hak kami, karena yang telah dilakukan oleh dia. Ia tidak pernah mengajarkan kami sesuatu yang kami jahil. Mereka memberikan makan kepada kami yang kami tidak tahu harta itu dia ambil secara haram. Oleh kerana demikian, maka membalas oleh Allah bagi mereka itu dengan siksanya yang sangat pedih. Nyo kena yang berpegah legore-gore dalam ceramah. Nyo kena baca. Urau akhirat ret tawangan mizan anu tu perumah tu nyan menyahana cukup dengan syarat lagi ketuntun li agama. Pertama yang tadidik pe yang galam itu puah. Yang dia tatam bak sanggup tatam. Nyu urau akhirat ilake keadilan Allah dengan alasan hana hidup ku jamun. Hanai peruno ku hana ku tupu. Dema kepe ka buka aurat. Hana ke YouTube di tiagamnya. Maka orangnya kamu laki hak kamu mantu. Anak je menang. Yang kehinan getanya yang berat wate urau akhirat. Ini dunia mangat. Dunia ada masalah. Jut yang kejut nyu payah tak tepa hukum draw tertentu. Sebab orangnya di urang inang ikan yang tantut ngan katanya uragam. Idonya tantut. Tapi di hadirat yaumil kiamah yang tak lalui 5 buah proses. Mulai mungkar nakir di dalam kubur. Yang kedua, mulai daripada akhirat, oleh terjadi gebi daripada awal mendapatkan daripada syafaat utama dari Rasul. Mulailah gebi ila gejuk buku. Yang bukunya dalam tabah riwayat menurut etiket katanya, kamu tulis mandum kerana mensimpan hidup Allah. Yang wate orang akhirat yang pun red bukunya mandum, red bakdra masing-masing. Siapa bang kata yang cak bukunya dengan unun, maka faqad yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila alihi masrura. Wa amma man utiya kat kitabahu biyamini wara'a dhahri. Barang kata yang mesti membuku rat likut cak. Mu tulis orang lain habis dia baca apa. Maka mereka itu adalah merupakan orang-orang yang celaka. Walaupun urujih urunyan mu tenang-tenang. In kana yakhur kepegah dalam ayat. Nah, nyan pun menyata baca dalam kitab-kitab tauhid tentang amanu biyaumil qiyamah. Kedua, alihnya baru getanya dengan baca buku kan, baca kerau, jut dah baca. Alihnya baru ya soal hisab getanya, alihnya getanya mizan, timbangan. Yang lainnya baru sirat, ya ada dua. 5 lapis persoalan yang harus kita hadapi. Itu bagi kita orang yang beriman dengan Allah dan yaumil akhir. Maka selalu dekatan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Man kana padu-padu boh tiga katanya. Inti beriman dengan Allah yaumil akhir.
Nya ke urau-urau akhir, yang ke proses urau akhir. Sampai berakhir kepada syurga atau neraka. Kita sebagai orang mukmin, orang laki-laki adalah merupakan ra'in, pegemubera, si gemubera, pemimpin ke katanya, ra'in. Katanya tukang gemubera. Yang tak gemubera mulai gejuk lewali ke katanya perumah. Dari perumahnya lahir keturunan tu. Tengah katanya udik dengan perumah keturunan, perlu orang bantu tu. Tak puas rumah katanya, nyan mandum-mandum ahli. Itulah ahli keluarga katanya yang menjadi amanah atas pundak kita semuanya. Ini yang masalah. Jadi bukan dunia sebentar saja. Ya, dunia sebentar saja. Nyan ke yang kepegah. Urau akhirat. Mereka ahli keluarganya, anak-anaknya berdiri di hadapan Allah, minta daripada kejahilannya untuk diganti oleh kita karena dia jahil, alasannya gara-gara kita. Minta karena tubuhnya penuh dengan haram, pertanggungjawaban kita. Maka saat itu fayuqda lahum min, lantas Allah menghukum baginya dengan apa yang ada tersebut. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan, la yalqiyallahu ta'ala ahadan bizambin a'dama min juhalati ahli. Tidak ada dosa yang paling berat bagi seseorang itu melebihi daripada dosa akibat keluarganya jahil, akibat orang yang tanggungjawab tanya bangai. Bukan jahil, bukan dalam arti tidak tahu. Jahil karena ia tak mau tahu dengan perintah Allah, tak mau tahu dengan larangan Allah. Itu jahil. Rasulullah Tuan Bandung, kalau gekun jahiliyah, yang jahiliyah, Rasul gepulahir dalam kelompok jahiliyah. Apakah jahiliyah itu orang bodoh? Bukan. Jahiliyah itu adalah ia jahil dengan segala keadilan, jahil dengan hati nurani, jahil dengan kebenaran yang hakiki. Tapi mereka menghandalkan otaknya dan akalnya saja. Orang kaya pada masa jahiliyah sip carang. Lebih carang daripada ekonomi Yahudi orangnya. Pada masa jahiliyah menyamutang pada sinalih bayar bukti tinalih di tengah. Ini masa jahiliyah. Bapa nena orang pangaian. Ataikun menyada mutang ke dana tiribe ni bayar tiribe lan pun na tu mah ngan peng baron tu. Dang kuap la kali mo kacah ni dua bot tu. Dema ini lan na peng ku jo baron tu. Dema tani bayar padu ni jo ilun. Maru kolon. Nyan kepikiran jahiliyah, nyan pikiran jahil. Kadang-kadang utang piutang adalah membantu orang lemah oleh orang yang kuat ekonomi. Temam menyala tak bantu, tak cok laba baru tak bantu. Bagaimana bisa dia hidup? Lagi jahil ketanya menggalau orangnya. Tak gemala kan haji dari utang. Nah lampau drian tu tetar. Mekarat tak peng 20 juta. Tajuk ke orang nak peng, lempu tang peng ke lon 20 juta sihat. Cepat bak drian je, lampau drian cik karet boh je, nam mandum nyan cik na mu padu bak yang atamu tangkel. Jo, berpita. Dum na trip, apa matai kana peng tu kudu boh. Leh tajuk, tajuk peng 20 juta. Bak drian nyan tajuk ke ganyan. Nyan tak apa bak drian orang. Menyabunuh di ganyan tu sahana lampu drian
Urangnya dia tajuk peng tanya ngampu kena bayar peng lapor dia pergi ke tanya. Mandu agak dia red di rumah barunya lah waktu. Udah pun kata lah. Ya, itanya logika, pokok duduk peng badan, kuat belon dalam lapor dia walaupun mentemu lima nanti. Daripada kuat jo peng kerana. Karena nyankan bantu. Pujit tu maju ada urung-urung kasihan. Minta peng ada urung-urung kasihan. Apa ni deh tang-tang sayang. Deh bantu. Lagi awaknya ya bantu runcung pisang lah kampung. Padahal modal untuk pisang goreng itu adalah satu hari kalau ada minyak 2 kilo, pisang dua bohmu, tepung 2 kilo. Yang kamar ni ganya, mesti mempeng untuk 50 ribu ada sepuluh labah. Bedah ya jupan 1 juta. Mulai tengah ya kutip 50 ribu, habis untuk 1 juta 200. Kepu ke payment 1 juta ganya. Karena nafsu di urang tanya yo napeng kan untuk modal tu pisang goreng. Kenapa jo pasal ngane mi kira-kira. Kenapa jo pisang penangkeun manyo napeng 1 juta. Pajo pernah kera je ya tengkok kera ke ujung belang rimbun macam-macam. Itu masalahnya. Jadi Islam nyankan jahil putang tiribe cok tiribe teritu nyan jahiliah kan lagi nyan pikiran. Nyan ke urang jahiliah. Jahil. Hana mau tahu dengan dia. Yang penting pen loan necak watan ni bayar benar ke loan 3 juta 500. Punya rumah-rumah ni kumpul belawa. Nyan ban tipe jahiliah bantu. Dalam Islam bukan demikian. Orang yang bantu. Baik. Ya, ni abi ni temannya, temannya abi.